Kalau saya balik ke terminal secara baik-baik, saya mau. Bos Bubun gak akan ngasih jalan gitu aja. Saya udah bosen. Kita pernah saling hajar. Disikat Bos Bubun. Terus saya dikejar-kejar sama anak buah Kang Darman. Kita sekarang bersatu. Gak akan saling hajar lagi. Terus Kang Darman sekarang di pihak kita. Tinggal Bos Bubun yang harus kita lawan. Kayaknya dia jadi ragu buat nerusin misi aksi berantas copet. Kenapa bisa gitu? Omongan Bos Saib kayaknya memang beracun. Makanya kamu sempat kebujuk jadi copet. Iya, Terus, kamu sendiri gimana kalau tim aksi berantas copet bubar? aku nggak mau aksi berantas copet bubar. Aku mau lanjut. Berdua sama Gugum? Kang Cecep bisa bantu. Kalau saya ketemu Saeb, nggak akan saya bujuk dia berhenti jadi copet. Langsung saya seret ke kantor polisi. Itu lebih simpel, nggak bertele-tele. Kalau pas lagi nggak ada kerjaan, atau kalau kerjaan udah beres, saya siap aja bantu kamu. Terima kasih. Sama-sama. Baru mau aku telepon, udah nelpon duluan. Itu namanya kotak batin. Ada apa nelpon aku? Kamu tadi ada apa mau nelpon saya? Pak Junedi kayaknya ragu buat nerusin tim ABC kita. Aksi berantas copet. Tapi aku mau lanjut. Kang Cecep mau bantu. Jadi kalau Pak Junedi mundur, aksi berantas copet anggotanya aku, kamu, sama Kang Cecep. Aduh, Kenapa aduh? mulai besok saya udah kerja. Saya keterima di showroom mobil. Barusan saya tuh nelpon kamu, mau ngasih tahu itu. Ya, Tapi demi kamu, saya tetap bisa. gimana caranya? Saya kan kerjanya sales di lapangan. Jadi kalau kamu perlu saya akan ada buat kamu. Ngomongnya biasa aja, nggak usah lebay. Lebay gimana? Bilang aja bisa, nggak usah bilang kalau kamu perlu saya akan ada buat kamu. Halo, Ini saya udah mau berangkat. aku udah di jalan, lagi di angkot. Oke. Ranginangnya, Kang. Ini makanan kesukaan Kang Bahar. Kang Bahar, siapa, Kang? Bapak saya. Kok ke Bapak manggilnya Kang? Bapak angkat. Orang-orang manggilnya Kang Bahar. Jadi saya juga manggilnya begitu. Kalau yang saya tahu, Kang Bahar itu nama preman yang terkenal. Iya gitu? Iya, tapi sekarang udah nggak ada. Udah meninggal. Kamu pernah ketemu orangnya? Belum. Cuma dengar ceritanya aja. Kok saya nggak pernah denger ya? Ya wajar atuh. Kang Mus kan sehari-harinya cuma di rumah sama di sini. Jadi kurang bergaul. Saya salah ngomong ya, Kang. Maaf. Sana, kerja. Ya, Kang. Cek, Apa? masa Kang Mus nggak tahu kalau dulu ada preman terkenal namanya Kang Bahar? Memangnya ada gitu? Cek nggak tahu? Enggak. Kang Bahar itu terkenal, Cek. Tapi saya nggak tahu, Sukanta. Kang, Ya, tahu Kang Bahar? Kang Bahar mana? Dulu preman terkenal, tapi sekarang udah meninggal.
Emangnya kenapa? Cuma mau tahu aja. Penting nggak? Enggak. Kalau nggak penting, nggak usah nanya. Mending kamu siapin kicimpring yang mau saya kirim. Iya, Kang. Kiri. Dapat, Bos. Mana? Dia belum datang juga. Dia tadi bilangnya udah mau jalan. Mudah-mudahan dia nggak kecopetan lagi. Willy belum datang? Willy sementara belum mau balik ke terminal dulu. Dia mau menikmati suasana merdeka. Baru habis beresin masalah hutang ke Sylvia. Bos Bubun akhirnya bayar? Iya. Uangnya dari mana? Yang setengah kayaknya jual motor. Soalnya dia sekarang nggak punya motor. Terus pinjem paksa motor Jack. Yang setengah lagi nggak tahu dari mana. Iding mana? Jadi nggak ikut. Takut. Dia didatengin bos Bubun langsung. Dikasih peringatan. Supaya istrinya yang masih muda jangan sampai jadi janda. Maksudnya? Mungkin maksudnya kalau Iding mau ngelawan dia, mau dibikin jadi almarhum. Kalau sampai ngebunuh, bos Bubun gak bakal berani. Cuman gara-gara beli motor yang gak ada surat-suratnya aja, dia masuk penjara. Apalagi kalau dia sampai ngebunuh orang. Belum ada kabar dari Kang Rusdi? Belum. Panjang umur, Kang Rusdi nelfon. Halo? Saya mau ke rumah Kang Hasan. Sudah deket rumahnya. Barusan saya kecopetan di angkot. Waduh, Pulangnya nanti. Tolong jemput saya. Pakai motor. iya Kang. Sebenarnya saya ragu. Kenapa? Kalau bos Bubun tahu saya gabung sama kamu, nanti motor saya malah nggak balik. Masa cuma gara-gara motor aja? Apalagi motornya juga udah butut. Kamu mundur. Jangan bilang cuma, kamu tuh gak tahu enaknya punya motor. Biarpun udah butut, kemana-mana nggak perlu jalan kaki atau naik angkot. Kamu juga nggak pernah ngerasain, udah enak punya motor, tahu-tahu motornya nggak ada. Mana masih belum muncul juga. Punten. Itu dia. Selamat siang. Selamat siang. Silahkan masuk. Terima kasih. Kamu sendiri gimana? Tergantung situasi. Maksudnya? Kalau saya balik ke terminal secara baik-baik, saya mau. Bos Bubun gak akan ngasih jalan gitu aja. Saya udah bosen. Kita pernah saling hajar. Disikat bos Bubun. Terus saya dikejar-kejar sama anak buah Kang Darman. Kita sekarang bersatu. Gak akan saling hajar lagi. Terus, Kang Darman sekarang di pihak kita. Tinggal bos Bubun yang harus kita lawan. Kenapa kita ketemu di sini? Bukan di kantor. Karena hanya yang sudah bergabung saja yang boleh ke sana. Ini ada sekedar oleh-oleh. Ah, bawa oleh-oleh segala. Sekedarnya mohon diterima. Kayaknya dia nggak bakal datang.
Kita tunggu aja. Kita doain aja, mudah-mudahan dia datang. Pokoknya, begitu dia datang, langsung kita ajar. Saya kangen sama senyumnya. Silahkan. Kita berangkat ke warung soto sekarang. Oke. Demikian penjelasan saya tentang apa itu Academy of Bandung Copet yang apabila disingkat maka akan menjadi ABC dan Biro Jasa Pemindahan Uang PT Aksi Bergerak Cepat yang apabila disingkat maka akan menjadi ABC juga. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, saya paham. Jadi bagaimana? Bisa mendukung Bang Edi sebagai calon wakil rakyat? Saya belum tahu dia. Belum tahu program dia. Bang Edi akan berjuang untuk rakyat, untuk kita semua. Semua calon wakil rakyat pasti ngomongnya gitu. Kalau berkenan, Kang Hasan bisa bergabung dengan saya sebagai bagian dari tim sukses untuk menguatkan dan mengawal visi dan misi Bang Edi. Saya tidak berminat terjun ke bidang politik praktis. Saya datang ke sini meskipun kita tidak cukup kenal, saya cukup tahu kalau Kang Hasan punya perhatian pada bidang seni dan budaya. Kang Hasan juga masih jadi pembina di perguruan silat. Pendek kata, bisa dibilang Kang Hasan ini tokoh masyarakat. Dukungan dan sumbangan pemikiran Kang Hasan menjadi penting untuk melahirkan wakil rakyat yang berkualitas, yang benar-benar memahami kebutuhan rakyat dan berjuang tanpa pamrih untuk rakyat. Siap. Nanti kamu perhatikan apa yang kami lakukan. Ya, Pak. Jangan panggil saya Pak. Panggil saya Bos. Ya, Bos. Nanti saya dan Marina duduk bersebelahan. Kamu duduk di depan kami. Ya, Bos. Hari ini Ujang ke Subang, ke perkebunan singkong, ke tempat Kang Mus biasa ambil singkong buat kecimpring. Katanya mau ngomongin soal pembayaran. Ujang mau minta pembayaran ditunda, mundur sebulan 2 bulan, karena uangnya mau dipakai buat modal pengembangan bisnis. Sekarang di tempat Kang Mus bukan cuma produksi kecimpring, tapi produksi ranginang juga. Kata Ujang, sebetulnya bisa diomongin lewat telepon. Tapi lebih enak kalau mau ngomong langsung. Sekalian mau minta batang singkong buat bibit, nanti mau dikasih ke Akang. Apa kabar Kang Ujang? Baik, Kang Asep. Silahkan masuk. Sekarang Kang Mus bukan cuma bikin kecimpring, tapi produksi rengginang juga. Produksinya langsung banyak, karena nanti penjualannya mau dibarengi sama kecimpring. Jadi, nanti di mana ada kecimpring family, di situ ada juga rengginang family. Modalnya sementara mau nempel dari usaha kecimpring. Sampai nanti betul-betul dibutuhkan penambahan investasi.